jumpa lagi di Siniar Bahasa. Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Saya dengan Sony, masih bersama rekan saya yang lagi di Surabaya. Panas di Surabaya tampaknya hari ini. Dengan Mas Panas. Dewa. Halo Mas Dewa. Halo Bang Sony, Surabaya panas seperti biasa, Panas seperti tetapi biasa. hati kita akan segera sejuk. Hati kita akan segera sejuk karena tentu saja Tentu kita saja ditemani oleh dengan tamu kita yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau sebagai interpreter yang paling sedikit dosanya. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan juru bahasa yang sangat sedikit dosanya. Kita sambut bersama Abang Tasfan Sadikin. Halo Mas Tasfan, selamat datang di Siniar Bahasa. Iya, selamat datang juga. Senang banget diundang ini. Perkenalan saya gini dengan Bang Tasfan tuh perkenalan saya gini. Bang Tasfan mungkin masih ingat. Jadi waktu itu dapatlah namanya Bang Tasfan dari grup WA apa kalau nggak salah. Kalau itu aku udah tergabung ke salah satu grup WA para juru bahasa gitulah. Nah, kemudian kakakku Bray, kakak kandungku yang tinggal di Jogja itu ngefans banget sama buku yang diterjemahkan oleh Bang Tasfan. Nah, sebagai seorang interpreter pemula pada saat itu, kan aku pingin kelihatan keren kan di mata kakakku. Jadi waktu itu aku bilang sama kakakku, Mbak, aku kenal loh sama penerjemahnya gitu. Oh, iya kan, Mbakku langsung bersinar gitu karena buku itu kesayangan banget sama Mbakku Bray. Si cacing dan kotoran kesayangannya ya kalau nggak salah. Si cacing dan kotoran kesayangannya. Kemudian ditulislah oleh si penerjemah yang baik hati ini. Waktu itu aku memperkenalkan diri, memberanikan diri, nama saya Dewa. Nah, dan gini-gini kakak saya ngefans sama terjemahnya. Dikirim lu Bray foto, ditulis tangan sama beliaunya. Tulisan untuk kakak saya. Wow, itu hari itu kakak saya seneng banget. Seperti biasa Bang Tasfan. Iya. Coba ceritain pengalaman pertama menjadi juru bahasa. Lalu apa sih yang akhirnya membuat Mas Tasfan memutuskan, oh kayaknya ini karir gue deh. Iya, jadi pertama kali itu sebenarnya kan kayak Mas Dewa cerita itu. Jadi sesudah saya kuliah saya sebenarnya nggak ada hubungannya sih di Universitas Pelita Harapan gitu. Saya kuliahnya teknologi pangan, jadi yang bikin Indomie, bikin Oreo gitu ya. Bukan bikin Supreme tapi ya. Nah terus setelah saya lulus dari sana gitu, saya kerja 3 tahun di satu perusahaan minuman gitu, yang tagline-nya mampu menyembuhkan panas dalam gitu loh. Itu yang ada badak kakinya 3. Bukan. Itu perang saudara itu, bukan. Satu lagi yang lebih primitif lagi yang coba aku cari deh nanti. Badak kakinya yang depannya adem gitu. Iya. 3 tahun tahan. Iya. Terus benar saya ngerasa bahwa kok ini ya, panggilan hatinya bukan ke teknologi meramu dan meracik itu. Padahal sebenarnya saya udah tergolongnya lumayan lah, maksudnya kalau boleh cerita ya bahwa tempat kerjanya udah kayak lobby hotel, terus labnya bener-bener kayak lab yang di iklan-iklan gitu ya, semuanya. Bang Tasfan di situ bagian apa? Saya di bagian R&D-nya. Jadi kalau kita sering, jadi kebanyakan saya juga udah bilang ini kok aneh ya, sayanya nggak bersyukur gitu loh. Padahal kalau teman-teman lain kerja di bagian QC kan kesannya kayak robot banget. Hari ini harus ngecekin ini, pokoknya ban berjalan banget deh gitu. Sedangkan kalau di R&D kan kita kayak di kelasnya Profesor Snape gitu loh. Kita boleh racik-racik, kita boleh nganu ini, nganu itu gitu. Pokoknya setiap hari penuh dengan variasi. Tapi nggak tahu kenapa hatinya nggak di situ gitu. Jadi setelah 3 tahun saya memutuskan memang saatnya waktu itu keluar dari perusahaan. Saya langsung kebetulan ditawarin kerjaan jadi penerjemah, tapi penerjemahnya di yayasan Buddhis, jadi kayak yayasan keagamaan. Saya kan di situ Bang. Itu benar-benar lompatan yang gila nggak sih Bray? Iya benar Bray ya. Kerja di sebuah perusahaan yang kalau mau disebutkan Bang Tasfan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu kan berapa tahun yang lalu ya. Waktu meninggalkan perusahaan itu gajinya berapa Bang Tasfan? Wah itu kecil lah. Waktu itu kan saya cuman kayak supervisor lah. Paling cuman berapa sih 3 atau 4 gitu. Tapi terus terang waktu saya meninggalkan meninggalkannya untuk pekerjaan yang justru kayak charity ya? Iya, memang saya udah tahu itu yayasan ini juga bakal charity, dan bahkan sebenarnya waktu 2 tahun pertama saya di yayasan itu saya sebenarnya nggak dapat gaji, saya dapat gaji dari per project gitu. Jadi kalau project terjemahnya selesai saya baru digaji gitu. Jadi sebenarnya saya turun gaji. Jadi Mas Tasfan panggilan hatinya nggak di perusahaan itu lalu resign walaupun belum ada pekerjaan pengganti gitu.
Ya kalau lagi ngomong jujurnya sebenarnya bukan resign, saya lebih tepatnya kadang-kadang kalau bisa dibilang di PHK di situ. Karena kebetulan memang nasibnya memang sudah ke arah sana lah. Memang kita ada pengerucutan seperti itu. Dia bilang ya udah mendingan saya di PHK aja karena saya udah terus terang waktu itu mentalitas saya masih tajam ya, nggak rounded kayak sekarang. Jadi main bakar jembatan aja. Dan saya sih menyarankan bahwa janganlah seperti saya gitu. Sebab sebenarnya jembatan itu kalau dibakar membangunnya sangat sulit kembali gitu loh. Dan ya sulit lah. Kayaknya teman-teman butuh penerjemah dikit nih tadi tentang perihal bakar jembatan itu. Jadi intinya buat teman-teman yang kali aja belum tahu maksudnya Bang Tasvan, misalkan ketika kita meninggalkan sesuatu itu, jangan sampai kita membakar tali silaturahmi gitu ya kira-kira kurang lebihnya ya. Betul banget. Jadi nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita memutuskan gitu. Itu yang dimaksud Bang Tasvan membakar jembatan gitu ya. Iya, Oke. betul. Silakan lanjut Bang sangat Tasvan. setuju banget itu. Itu pengalaman pahit sih. Intinya juga nanti adalah. Tapi kita lanjutin dulu. Jadi setelah itu kan saya ini nerjemahkan di yayasan ini dan saya ikut selama 10 atau 11 tahun kemudian dan dalam beberapa tahun kemudian tuh mulai ada penerjemahan buku. Salah satunya juga membantu proyek untuk bikin buku-buku yang yang tadi di Si Cacing dan Kotoran Kesayangan ini. Jadi ceritanya buku Si Cacing itu kan isinya 108 cerita singkat spiritual dikarang oleh seorang biksu dari Australia. Ya, jadi biksunya kelahiran Inggris tapi wiharanya di Australia. Jadi setiap tahun tuh kita ngadain tour keliling kota-kota di Indonesia untuk ngadain semacam talk show sama kayak peluncuran buku. Dan itu ternyata cukup shock ya, kaget banget bahwa ternyata itu buku sangat laris di Gramedia dan waktu kita bikin talk show tuh pasti 60% yang datang itu justru non-Buddhis gitu loh. Padahal yang ceramah kepalanya pelontos gitu. Jadi kita agak-agak surprise banget. Nah, terus ceritanya kalau saya jadi interpreter kenapa bisa jadi seperti itu, ya saya juga utang budi juga lah sama guru besar Achan Bram itu karena di salah satu dari berbagai macam roadshow keliling itu ada satu ketika kita udah punya interpreter lain dari Palembang. Jadi kita selalu datengin beliau namanya ini Kohendra ya. Nah, jadi suatu hari waktu di dalam tour yang cukup melelahkan itu, Anda bisa bayangin waktu lagi prime time, waktu zaman-zaman beliau masih cukup muda gitu, 10 tahun yang lalu, itu bisa aja 10 hari itu berturut-turut, pindah kota terus setiap hari. Bahkan yang paling panjang 14 hari, itu 14 hari cuma ada waktu 2 hari istirahat, kita pindah ke 11 kota, eventnya 11 kota, bisa bayangin. Jadi konsernya Noah. Jadi, ya sempat bahkan yang 11 hari itu di tengah-tengah ada yang konsernya, bukan konser sih, ya namanya sebut saja konser. Jadi waktu di salah satu si interpreternya capek waktu ada suatu retreat di Serang. Jadi tempatnya panas ya, wiharanya kan udaranya terbuka lebih panas. Mungkin udah berapa hari ngikutin kan ya, kita tahu ya, kita semua interpreter. Capek interpreter utamanya. Jadi waktu itu karena mereka melihat settingannya retreat, mungkinnya lebih santai, lebih tenang gitu ya. Jadi mereka minta udah Tasman aja gantiin itu sementara gitu loh. Jadi waktu itu biksunya duduk ceramah, semuanya pada duduk kan. Kalau retreat itu paling enak kita interpret karena satu pesertanya pada tutup mata semua, jadi ya bodo amat lah, mereka juga nggak ngeliat gitu. Oh menarik sekali. Itu sudut pandang yang jarang diketahui orang. Ya, terus jadi konsekutif awal-awal. Jadi kalau beliau ngomong 1 atau 2 kalimat, kita terjemahkan. Dan waktu itu nggak tahu kenapa mendadak saya bisa melakukannya dengan sangat baik. So if I can summarize, Bang Tasvan itu keluar dari kerjaannya, membantu menerjemahkan buku ya, untuk sama kitab, yayasan gitu. dan kitab ke bahasa Indonesia kan ya. Kemudian setelah ikut nih di lembaga itu sebagai penerjemah ikutnya. Ya, sebagai penerjemah. Lalu all of the sudden mereka bilang, Tasvan coba bantuin terjemahin, juru bahasain gitu. Iya, betul. Itu sangat menarik, Bang Tasvan. Iya, maksudnya waktu itu juga gue gak gerdek juga gitu loh. Tapi mau gimana gitu, aku ngelihat memang interpreter utamanya udah capek banget gitu ya. Terus juga bukannya apa kan, terus terang ya ingatanku lumayan baik gitu. Jadi kalau dia bikin satu ceramah itu selalu banyak sisipan ceritanya, makanya ceritanya dibukukan sangat laris itu kan. Jadi kekuatan dan keunggulan itu ada di ceritanya, dan setiap kali dia mulai cerita itu aku udah bisa tahu cerita apa yang bakal diucapkan. Jadi it really helps gitu dalam menjuru bahasakan gitu loh. Dan orangnya juga
then you cannot have a resource person who is kinder to you gitu, karena dia ngerti banget bahwa ini adalah satu situasi retreat sangat mudah. Saya juga udah paham konteks dan maknanya. Yang kedua, dia benar-benar memperhatikan kita gitu. Dia nungguin kita kalau kita tuh kayak kesulitan atau apa. Jadi pancarannya tuh sangat terasa. Jadi ya anggap aja kita tuh kayak dimomongin lah gitu loh waktu Enak itu. banget dapat klien Gila kayak gitu itu. ya. Itu klien iya plus ya. mentor. Dan Iya, itu konsekutif by the way. Konsekutif. Konsekutif. Oh, Makanya saya datangnya dari konsekutif. Wow, nice. Dari situ kemudian itu kan pertama, kemudian Itu pertama. pada akhirnya memutuskan oke, ini kayaknya karir gue deh. Itu ada di momen enggak. apa? Abis itu kan dari situ kan ini aku cerita tahun depannya kan ada lagi tuh talk show keliling seperti itu. Nah tahun depannya bos sudah pengen memanfaatkan gue lebih maksimal lagi. Jadi gue diminta untuk bagi dua lah, anggap aja lah. Jadi Kohendra separoh, gue separoh gitu loh. Nah itulah yang kawah Chandra di mukanya di situ. Ini yang sebelah sini gue nggak boleh lewatin kan. Dan itu bener-bener waktu di hari H-nya gitu, saya ngelihat itu bener-bener interpreternya luar biasa. Namanya Pak Tukiman. Oh, tapi waktu itu berarti pasangannya sama ya? Iya, Inggris pasangannya Indonesia sama. ya? Inggris Indonesia sama. Nah, jadi Pak Tukiman sama Mingyur Rinpoche ngomong duluan. Jadi Mingyur Rinpoche ngomong 2 paragraf, Pak Tukiman nyatet, terus dia ngomong gitu. Nah, habis itu giliran gue kan Mingyur Rinpoche udah selesai ceramah, tetap di panggung, gue naik sama Achan Bram. Dia tuh memang moderatornya pinter gitu. Dia ngeliat bahwa mungkin karena ini ya tetap karena konsekutif kan flow-nya agak kepenggal karena mainnya per paragraf gitu. Ya benar. Pasangannya agak ngedown. Jadi dia sengaja kita akan sajikan. Saya ingat benar kata-kata bos itu karena itu benar-benar tertanam jadi trauma saya selama beberapa tahun berikutnya. Kita akan sajikan. Interpreter ditandingin. Dia kan juga kita akan sajikan ceramah yang interaktif diterjemahkan secara verbatim oleh juru bahasa terbaik Buddhis Indonesia. Tasman Sadikin. Mati. Habis itu. Hancur itu. Di depan 5.000 orang yang belum pernah dengar siapa tuh Tasman dan ngapain gitu loh. Wah gila itu bener-bener. Dan saya udah ngelihat Pak Tukiman sebelumnya, beliau sangat senior dan saya ini siapa gitu. Cuman ya rengginang kalau orang bilang gitu. Saya waktu itu rengginang aja udah gak kepikir gitu ya. Remahan rengginang. Selama di kaleng kotak kongguan rengginangnya masih enak lah. Iya, wah itu sesudah itu terus terang hari itu kalau saya bisa bilang saya survive, tapi saya nggak ingat lagi sesudahnya kayak gimana rasanya. I think I do fine gitu karena semua orang dan juga karena memang klien dan mentor saya Achan Bram itu benar-benar sangat ngayomin banget gitu ya. Tapi sejak saat itu makanya saya bisa berani bilang bahwa udah 5.000 orang, 2.000 orang, 10.000 orang sama aja. Iya benar. Tolong asal jangan ngulangin lagi. Mentalnya terbentuk. Betul. Untuk teman-teman yang baru ini ada 2 macam kan. Yang tadi Bang Tasvan jelasin itu kan konsekutif. Konsekutif itu penjuru bahasaan di mana kita bergantian bicara dengan para pembicara. Jadi kalimat Contohnya selamat malam rekan-rekan semua, selamat datang di acara saya. Lalu penerjemahnya bilang, our colleagues, welcome to my talk show. Ya kayak gitu-gitu. Terus pembicaranya akan ngomong lagi nih. Perkenalkan saya Sony Ganteng yang sangat disukai oleh Bang Tasvan. Allow me to introduce myself. My name is Handsome Sony, who is very dearly beloved by Tasvan. Udah, gue mau bilang, gue mau denger Tasvan ngomong gitu doang sebenarnya. Nah, yang kedua itu simultan, di mana biasa kita pakai alat, kita di booth atau kita whispering atau chantage itu juga masuk dalam kategori simultaneous gitu. Nah, yang diceritakan oleh Bang Tasvan ini itu konsekutif itu sesuatu yang bahkan gue ini masih agak deg-degan Bray untuk melakukan gitu. Kadang beberapa orang bilang itu simultan itu lebih susah gitu kan, karena kita harus bersamaan. Tapi justru untuk beberapa orang yang lain konsekutif itu lebih susah atau lebih menantang gitu. Ya, in a way tergantung orangnya. Tapi pada saat gue belajar simultan setelah gue dari konsekutif, pertama-tama gue juga menemukan kesulitan karena memang
beda gaya gitu ya. Tapi ya intinya mungkin gue datangnya dari tempat yang unik gitu, dimana kalau orang lain bilang interpreter kalau di booth di belakang itu teduh, tenang, gue seneng banget gitu. Tapi kalau disuruh di depan panggung ya I'm ready for it. Jadi lu ada nervousnya juga. Jadi gila itu nggak bisa nggak pasti nervous gitu. Itu harus di depan, kan datangnya dari depan panggung talk show gitu loh. Diliatin ribuan orang, disorotin kamera gitu loh. Kalau Bang Taswan, cara menangani gugupnya itu, cara misalnya tenang untuk menangkap semua pesan orang terus menyuarakannya lagi itu gimana? Ya, pertama-tama kalau gue sih tipnya kalau untuk orang konsekutif gitu ya. Yang pertama tuh adalah sebelum hari H itu, sebelum beberapa jam sebelumnya itu kita atau beberapa menit sebelum acara dimulai itu minimal udah pernah survei panggung dulu. Survei panggung penting. Oh my survei God. panggung, liatin roomnya, jalan-jalan di antara row-nya, duduk gitu loh. Feel like you are the audience gitu loh. Jadi itu kayak membangun simpati. Itu yang waktu Ibu Rita ngajarin gue tuh ternyata benar, kita membangun simpati. Jadi kalau kita interpret tuh datangnya dari simpati, empati, dari hati, kegugupan tuh bakal minggir sendiri gitu loh. Karena kita tulus gitu loh. Tuh Bray, datangnya dari simpati dan empati, bukan datangnya dari rate tinggi. Saya nggak punya rate waktu itu. Aduh. Jadi malu. It's crazy. Waktu itu nggak ada rate. Waktu itu lu dibayar berapa? Enggak, waktu itu dibayar berapa? Pro bono. Paling gajinya gaji bulanan mentok lah paling. Tapi itu juga itu UMR lah ya, kira-kira ya. Why do you decide to still do it? Kalau lu tahu di luar sana ada interpretingan yang bayar lu per hari gitu. Gak ada, gue nggak tahu waktu itu. I don't know. I have no awareness of that. Oke. Terus. Oke. Jadi kalau kayak tadi tuh, terus berikutnya tip yang kedua yang gue bisa kasih tahu tuh adalah gini. Kan kita ngadain acara itu kebetulan kelompoknya kelompok seiman, sedharma lah, seagama atau something like that gitu. Itu kita pasti kenal 1 atau 2 orang, dan kemungkinan besar mereka duduknya di depan atau gimana. Jadi pada saat kita lagi ngomong di panggung gitu, fokus aja perhatian ke mereka saja gitu. Jadi kita seolah-olah hanya bicara sama mereka. Jadi kita nggak ngelihat ribuan masang mata lainnya yang benar-benar membebani hati dan jiwa kita yang secara tidak perlu gitu loh. Jadi you find a friendly face. Ya. Atau kita minimal tahu orangnya duduk di mana dan kita speak to him atau to her. Karena gue juga pernah begitu. Waktu itu interpreting konsekutif pertama kali, nggak ada yang gue kenal. Lalu gue kenal cuma 1 orang. Yang gue kenal siapa? Atasan gue. Nggak ngefek juga. malah tambah gugup gue. Malah grogi. Gue liatin dia aja. Liatin atasan atau moderator kayak dalam kasus hancur. Tambah hamster gue. Tapi Bray, ini tambahan sampingan. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, Bang Taswan ini secara pro bono mengajarkan ilmu konsekutif. Jadi lokasinya itu pindah-pindah tergantung siapa yang mau nyediain lokasi karena gratis. Tempatnya juga harus tempat yang bisa menampung kita secara bebas biaya gitu kan. Betul. Jadi tempatnya kadang pindah, kadang di rumah Mbak siapa? Melati. Mbak Melati. Halo Mbak Melati. Halo Mbak Mel. Halo Mbak Melati Dewi. Mbak Melati itu pasti mendengarkan. Dia juga salah satu mendengarkan. Pasti bersedia untuk diajak untuk di episode berikutnya. Kenapa? Legendaris tuh. Salah satu ciri interpreter yang keren adalah ketika sudah diundang ke Siniar Bahasa. Ilmunya itu lanjut. Kagak dipotong-potong ilmunya. Langsung dikasih total semuanya. Gitu ya. Total, gua itu belajar banyak banget konsekutif di situ. Oh ya, itu juga waktu itu gue kebetulan kan mode gue konsekutif di panggung yang gue ceritain itu dari dulu main speed. Jadi kalau pembicara yang ngomong 2 kalimat atau 3 kalimat, kita harus tembak 2-3 kalimat. Jadi nggak ada kesempatan buat note taking. Juga note taking kan pasti di frown upon oleh my boss gitu. Karena kesannya kayak dulu turtle banget deh. Kita ini semuanya serba cepat gitu loh mainnya gitu. Jadi makanya kita apapun harus reaksi cepat juga. Jadi nggak boleh ada lag gitu. Jadi makanya kalau orang note taking kesannya cupu gitu ya. Iya, padahal ternyata note taking itu is very very honorable gitu. Dan dari dulu gue selalu kepengen belajar gitu. Nah, makanya setelah punya waktu, gue belajar, bertekad belajar juga untuk, sebenarnya udah diajarin sejak gue kursus interpreting ya di Atma gitu oleh Bu Rita gitu. Tapi gue pengen mengasah lagi, makanya gue bentuk grup-grup yang
ya selalu kumpul sebelum ada pandemi corona tuh minimal sebulan kumpul sekali, kalau bisa kadang 2 kali gitu. Semuanya pengen belajar konsekutif bareng-bareng gitu, terutama note taking. Itu benar-benar precious banget lah. Dan gue juga sebenarnya terus terang baru bisanya di situ Bang Sony Dewa gitu loh. Jadi sebenarnya pas gue berusaha buat bisa sharing dan bisa berkontribusi gitu, disitulah gue mendadak jadi bisa. Makanya gue bisa karena kalian bisa gitu. Satu pertanyaan buat Bang Tasvan. Nggak takut kesaing, Bang? Betul Bang, itu pertanyaan gue. Gue kan Jakarta pertama kan keras. Terus terang kalau untuk konsekutif, that's never been on my mind at all gitu. Karena gue cuma kepengen bahwa orang-orang yang tampil suatu hari gitu ya. Misalnya gue membayangkan banget gitu loh bahwa kalau misalnya peralatan mendadak rusak gitu loh. Terus mendadak semua orang harus dipanggil di panggung gitu. Atau kayak kasus yang paling sederhananya, gila mendadak ada makan malam men, dan kebetulan alatnya lagi nggak bisa dibawa masuk ke makan malam gitu. Karena bisa beradu sama piring sama karbu. Itu kita harus ngelakuin konsekutif mendadak. Wow, itu nightmare banget. Dan gue sebagai orang yang pernah ngalamin dibanting di depan 5.000 orang begitu, gue nggak tahan gitu kalau orang sampai harus ngalamin sesuatu tapi mereka unprepared for that gitu. Dan gue juga pengen ngilangin stigma bahwa konsekutif kok dihindarin banget ya. Padahal gue kan merasa bahwa ini sangat nyaman gitu konsekutif gitu. Berkat juga guru dan resource personnya yang sangat baik gitu ya, sangat bajik juga gitu dan bijaksana gitu. Jadi I think gue nggak pernah kepikir bahwa kalau gue makin banyakin orang yang bisa konsekutif itu bakal ada kesaingan. Nggak pernah. Mulia menarik sekali. sekali. Nggak pernah. Justru malahan gue yakin bahwa kalau makin banyak orang yang bisa konsekutif, nanti itu malah makin meningkatkan derajat si konsekutif itu sendiri gitu loh. Itu udah hukumnya gitu. Betul, Bray. Ini menarik nih, Bray. Karena gue pernah dengar dan gue sering mengulang kalimat high tide rises all ships gitu. Jadi air pasang itu meninggikan semua kapal, kurang lebih gitulah, ya kan? Gue sepakat itu sama kalimatnya Tasvan. Karena kalau yang penting sekarang adalah semua orang merasakan manfaat didampingi oleh juru bahasa, gitu kan? Itu dulu. Betul. Ya kan? Regardless siapapun juru bahasanya. Siapapun juru bahasanya. Karena kalau orang itu merasakan manfaatnya, kalau dia dengar ada orang butuh jasa interpreter atau juru bahasa, dia kan kasih tahu, kemarin gue pakai tuh juru bahasa, coba deh lo pakai, gitu. Jadi kita membantu membesarkan industrinya, bukan orang per orangnya ya. Orang per orangnya. Kita kan sebagai satu individu paling bisa ngambil 1 atau maksimal 2 job half day dalam satu hari, ya kan? Ya kalau daripada memusingkan misalnya ini klien gua, lu nggak boleh ambil nih klien gua, padahal apaan gitu kan yang kayak gitu. Mendingan kita kasih tahu ke semua orang yang belum jadi klien juru bahasa bahwa ada manfaat nih, ada nilai tambah dari Anda mendapatkan bantuan dari juru bahasa. Iya kan, seperti yang dilakukan Mas Tasvan. Luar biasa Bang Tasvan. Iya, lagian memang kalau memang bisa konsekutifnya bagus, itu simultannya kebantu banget. Karena kita bisa hampir nebak jalan ceritanya mau kemana berikutnya. Meskipun nggak selalu tepat sih, tapi minimal kita frame of work-nya nggak kalimat per kalimat ngegantung kayak jalan di atas tali, nggak. Kita udah ngelihat seluruh ring sirkus itu, jadi kita pas jalan di atas talinya lebih enak gitu loh. Terus coba dong Mas Tasvan dalam waktu singkat ini, coba kasih tahu cara orang yang kalau baru mau mulai konsekutif, apa sih tips triknya? Yang pertama, konsekutif itu beda ya sama yang simultan. Konsekutif itu nomor 1 benar-benar harus tahu dulu bahannya apa, maunya ngapain. Jadi 1 prepared dulu, preparedness. Terus yang kedua, pada saat kita mulai mau konsekutifin itu, kita berusaha nggak cuma berempati sama si pendengar, tapi juga pembicaranya. Sebab banyak sekali pembicara tuh yang ide-ide pemikiran itu sangat mulia, sangat baik gitu. Cuman mereka tuh benar-benar kalau tanpa kita yang jadi penyambungnya untuk bisa ngerapiin ulang, ada juga yang benar-benar bagus gitu bahasanya. Ya ngerti. Ada juga yang enggak gitu. Nah, itu kemampuan terhebatnya bisa ngerangkai bunga kembali. Nah, terus menurut gua merangkainya kembali menjadi indah dan benar-benar mengena gitu, semua yang dia pengen maksudkan gitu, semua nuansanya itu benar-benar a great service dan itu benar-benar dihargai oleh baik si pembicaranya maupun si pendengarnya. Terus yang ketiga, harus dipahami bahwa konsekutif itu bukan adu cepat ya. Di dalam kita merangkai ulang itu ada jeda. Kalau di dalam meditasi itu ada yang dibilang kayak ada kekosongannya. Nah, kekosongan dan dari flow itu, disitulah ada momen yang memungkinkan kita untuk improvisasi. Di dalam kekosongan dan keheningan itu, dalam flow itu nggak ada kita,
nggak ada si Tasvan, nggak ada penerjemahnya, nggak ada speakernya, yang ada cuma tariannya kita. Dan di situ kita memungkinkan kita untuk narik napas, itu dimungkinkan. Semua theatrical bisa dimungkinkan. Jadi sebenarnya konsekutif itu nggak harus kayak kita harus liatin catatan terus, kita harus ngomong terus, enggak. Kita mau cukup mengulang kembali emosi dia dengan jeda dan cara kita sendiri. Jadi kita harus bisa melakukannya dengan santai, elegan. Jadi bagus gitu loh semuanya. Jadi jangan terlalu stick pada momen itu. Momen itu dibikin mengalir. Nanti semuanya bakal mengalir dari tarian gitu loh. A dance, a great dance. Filosofi seorang Jurbaya. Ya, makanya yang ketiga butuh theatrical. Pertama kalau memang lu nggak bisa, you have to fake it gitu. If you cannot become a great dancer, you have to fake it first gitu. Fake it until you make it. Soalnya fake it yang pertama itu adalah minimal gini, gue punya pengalaman nih termasuk ya. Jadi dari cara minum pun kita harus tahu caranya. Jadi waktu pertama gue pernah ingat depan panggung di Medan 3.000 orang itu, gue pernah ditanya apa gitu, gue salah ngomong, terus gue buru-buru ngambil minumannya tumpah lagi. Jadi itu kan it's really apa kayak in a pinch gitu. Jadi udah jatuh image lah kalau orang bilangnya gitu loh. Makanya dari situ gue selalu belajar, gue diajarin juga caranya untuk bikin theatrical. Jadi kalau misalnya pembicara ngomong, memang kadang-kadang pembicaraan juga nyeleneh ya, seneng ngegoyonin, musikin gitu ya. Dia ngomong 5, 6, 7, 8 kalimat gak ada berhenti. Terus mendadak ada keheningan. Abis itu pasti penonton ketawa, ger gitu loh. Mereka pengen lihat, kita bisa nggak? Benar. Kalau kayak gitu, jangan panik. Memang sih waktu itu ini tenggorokan gue kering, jadi gue ambil aja nih gelas. Terus gue nggak minum buru-buru, kalau buru-buru tambah lupa lagi yang 7-8 kalimat. Jadi gue sengaja minumnya dengan penuh kenikmatan gitu. Audiensnya juga nungguin ya. Dan mereka ketawa ger gitu. Mereka sebenarnya dukung kita. Come on, you can do it gitu. We are waiting for you. Dan untuk nambah itu kita butuh theatrical. Because they are hanging and waiting for every word. Jadi gue sengaja minumnya gitu taruh kayak iklan. Jadi saudara-saudara bla 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 bla, begitu selesai semua tepuk tangan. Nah, pas selesai tepuk tangan, you're on fire, the dance begun gitu loh. Jadi waktu itu lu udah nggak mungkin kalah lagi, udah di atas. Ya, gokil banget loh pengalamannya. Jadi tiga tadi itulah menurut saya sih. Yang pertama udah jelas kita harus prepare. Yang kedua kita berempati, ya tahu bahwa ini adalah flow, bukan berarti kita harus otomatis semuanya gitu. Kita harus tetap jadi manusianya, jadi penjembatan antara mereka. Yang ketiga, theatrical. Karena ini public speaking, sorry. Benar. Karena kan bayangin coba, kita kan dikasih tahu bahwa look guys, kalau lu adalah juru bahasa yang baik, lu harus meng-capture tidak hanya kalimatnya, tapi lu juga harus capture pesannya di balik kalimat itu, dan juga emosinya. Ya kan? Nah, ketika kita di booth, kita hanya bisa menyuarakan emosi tersebut dari intonasi suara kita, ya kan? Dan ketika lu ada di stage bersama pembicara, lu harus menirukan emosi pembicara itu. Iya, justru dengan instrumen yang lebih banyak ya. Betul. Mimik muka, gestur badan. Benar. Justru ada yang bilang posisi, kalau menurut gue teorinya kebalikan. Jadi setelah gue belajar tentang kebatinan tanda kutip ini, gue justru memahami bahwa kalau kita pengen punya memori kita tuh bukan diukur dari, misalnya gini, kita memori saat konsekutif. Kita bukan ngelihatnya datang dari ngapalin kalimat demi kalimat, bukan. Kita ngapalin dari gambar. Jadi dia lagi cerita apa? Dari gambar. Oh, iya. Nah, memvisualisasikan gitu ya, Bang Tasvan. Nah, gambar itu lebih terang, lebih jelas kalau emosinya ke capture. Jadi urutannya kebalik. Bukan kalimat dulu baru gambar, baru emosi, enggak. Kalau gue kebalikan. Emosi dulu baru gambar, baru kalimat. Jadi emosinya pasti dapat. Dan kalau emosinya pasti dapat, lu pasti niruin dia mentok. Udah pasti orang appreciate gitu loh. Oh, menarik. Jadi literally lu nangkapnya maknanya dari emosi dulu. Iya, karena manusia makhluk emosional. Betul. Ini yang dengerin podcast kita dari episode 1 sampai 5 ahli langsung. Yang ngikutin dari episode 1 tiba-tiba pakar nih di episode ini. Ya, kecuali kalau misalnya maaf nih kita interpret Pak Yuri gitu loh, atau kita interpret orang dari BPS, udah itu nggak ada gambar sama sekali, Bapak Ibu. Pak Yuri dari tim COVID nasional ya. Nah, itu kalau statistik segala macam ya udah memang lu terpaksa mengambil dari sudut pandang angka gitu. Maaf gitu, sebab emosinya nggak ada gitu. Benar. Tapi kalau gini, Bray, kalau kita pindah nih,
Kan lu udah nih, ya kan, dapet nih job, ya kan, udah mulai, udah ada satu klien lah, walaupun semi pro bono, ya kan. Terus kan lu udah mulai harus menawarkan diri dong sekarang karena lu udah full time di interpreting kan. Iya, Iya kan. betul. Cara lu menawarkan diri gimana sih, Bray? Boleh dikasih tahu nggak ke orang-orang yang kok masih merasa kok kayaknya gue nggak dapet job nih. Cara lu awal-awal dulu ketika nggak punya job, ketika nggak kenal siapa-siapa, cara lu menawarkan diri sampai sekarang ini gimana? Kurang tahu ya. Menurut gue sih, gue termasuk interpreter yang nggak punya klien. Sampai sekarang jadi. Tapi dia damai. Iya benar ya, tenang. Ya, kalau gue Hidup bilang sudah ada yang ngatur. Ya ada yang kalau bilang ada aja ya waktu COVID ada aja, yang sebelum ini ya sebelum COVID juga mulai ada aja gitu. Tapi menurut gue kayaknya kayak kalau gue boleh mengevaluasi diri ya, mengkritik diri sendiri, kayaknya orang-orang tuh seneng dengan work ethic gue. Work ethic. Jadi menurut gue mulai dari gini, kalau gue boleh cerita, waktu itu kan gue udah lama di yayasan, gue udah tiba saatnya membangun rumah tangga. Jadi sering dengan gaji yang cuman yang yang hanya cukup untuk diri sendiri, tapi nggak cukup untuk berdua, apalagi bertiga gitu ya. Jadi gue memutuskan, udahlah gue benar-benar minta tolong gitu loh sama seorang penerjemah senior, ya, namanya Tante Desi, boleh nggak aku mulai ngambil kerjaan lebih mainstream gitu loh. Jadi sama Tante Desi Subakti ya, itu adiknya Tante Nivi, Sofia Mansur. Oke. Itu beliau bantu saya banget, saya benar-benar utang budi sampai hari ini gitu loh. Dan beliau ngasih saya banyak kerjaan yang translation. Jadi masih tulisan. Masih tulisan. Iya. Sambil itu saya masih kursus gitu ya di Atmajaya tentang interpreting, karena saya tahu dunia interpreting itu kan nggak bisa cuma dunia talk show doang gitu, pasti banyak sekali tantangannya. Dan itu benar-benar selama 1 tahun itu benar-benar saya digembleng gitu di sana. Dan kayaknya dimanapun saya itu, saya selalu berusaha untuk kayak orang-orang tuh kelihatannya impress gitu dengan saya punya work ethic gitu. Misalnya nggak tahu kenapa kalau di kelas selalu jadi ketua kelas. Udah bakat. Gimana? Udah bakat tampil dari sononya. Iya, benar. Nggak ngerti dah. Mungkin tampilannya kalau kacamataan gini dikirain intelektual pinter gitu. Atau enggak juga gitu. Tapi intinya dari situ, untuk pertama kalinya saya disuruh dampingin Jaika dari Ibu Rita, kasih saya semacam job untuk Jaika gitu loh. Nah, jadi interpreternya Jepang Jaika. Ya? Nah, dari situ ya Jaika itu juga ini kan proyek bareng kan Mas Dewa kan, yang Jaika mereka bikin buku yang one part di Jakarta, the other part di Surabaya. Yang di Jakarta itu Bang Tasfan yang ngerjain. Iya, makanya kita kan kontak-kontak waktu itu. Iya, yang ceritain Sungai Berantas ya. Jadi benar-benar deh luar biasa itu. Saya masih ingat. Saya masih ingat ceritanya. Dari situ udah hubungan sama Jaika, abis itu mulai kenal sama yang lain-lain perlahan-lahan, ikut HPI segala macam. Ya, I think kalau orang udah pernah ngelihat atau tampil bareng gue, I don't know gitu, tapi somehow mendadak kerja lagi bareng lagi gitu sampai sekarang gitu loh. Wow, jadi ini Bray, kalau gue bisa rangkum ya Bray ya. Jadi bayangin ya, Tasfan ini kerjanya dengan niat membantu dulu ya kan. Belakangan rate-nya dia. Kemudian dia nggak tahu nih cara memasarkan dirinya, tetapi dia tahu cara membantu acara orang, ya kan? Dia minta tolong pertama, ya kan, ke orang yang punya job, lalu dikasih dong pasti dikasih satu. Ketika lu minta tolong ke orang, pasti dikasih satu nih. Nah, satu itu kalau lu ngasih tahu bahwa nih gue bisa memberikan nilai tambah, dan yang Tasfan bilang tadi, work ethic gue bagus, pasti diingat orang. That itself adalah cara kita memasarkan diri kita. At the end of the day, kita kan memasarkan diri kita. Kalau lu individual interpreter gitu ya, atau penerjemah, ya kan. Jadi bayangkan betapa uniknya profesi kita, Bray. The way we do our job itu automatically market ourselves gitu. Iya. Iya kan? Betul. Iya kan, kayak kalau misalnya lu datang dengan maaf ya, saya juru bahasa yang udah pernah di depan 10.000 orang, lu siapa ya? Permisi gitu. Ya kan? By all means, Tasfan bisa mengatakan itu karena that's true. Kalau mau bisa banget, ya kan? Karena itu terjadi gitu, nggak bohong gitu kan? Iya betul. Iya kan? Bisa tapi jadi. Kan tidak mungkin keluar itu dari Mas Tasfan. Dan itu kan diingat orang kan mencari orang yang pertama team player, kedua bisa membantu mereka. That's it, right?
Ya, mentalitasnya harus selalu seperti itu. Dan yang menarik menurut saya juga salah satunya dari Bang Tasvan adalah menurut saya ya, entah itu disadari atau tidak, Bang Tasvan itu selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik. Layanan terbaik. Mungkin ya, begitu sibuknya memberikan layanan terbaik sehingga lupa menjual atau memasarkan diri. Jadi kalau dibalik buat aku jauh lebih mudah tidak memasarkan barang yang sudah baik tapi dia akan terpasarkan dengan sendirinya dibanding kita sibuk-sibuk memasarkan sesuatu yang memang produknya tidak baik. Betul. Kalau gue mau pengen tambahin sih memang karena gue datang dari latar belakang pro bono di mana kita ngutamain banyak pelayanan gitu. Jadi kadang-kadang harus dikasih tahu juga dan saya banyak belajar juga dari Ibu Rita gitu bahwa kebaikan kan memang harus ditularkan. Tapi juga the way kalau kita terlalu melayani seperti yang di dalam konteks yang seperti tempat kerjaanku dulu itu akan membuat interpreter lain menderita katanya karena orang lain dipaksa untuk memberikan pelayanan yang sama gitu loh. Exactly. Ya, jadi makanya di satu sisi benar kita memang melayani, we give the best gitu loh. Tapi kita harus make sure juga bahwa kita nggak sampai membuat yang berikutnya itu bakal harus menghadapi dinding yang sama gitu. Bukan berarti mengatakan gue menyebabkan standarnya tinggi atau gue menyebabkan itu jadi tinggi, bukan. Tapi the way we conduct ourselves itu juga ya di situ gue baru belajar arti kata profesional. Karena sebelumnya kan gue cuman sekedar orang yang kerja di yayasan gitu. Jadi otomatis kita benar-benar harus all out kan, semua apapun kita kerjain kita gawein gitu loh. Itu beda nanti posisinya dengan saat jadi professional interpreter gitu. Good point. Tapi kita dengan cara kita sendiri kita masih bisa give the best gitu loh, menurut gua gitu. Terutama kepada sesama interpreter menurut gua. Atau boot partner kita atau tandem kita. Gokil sekali. Bang Tasvan nih, terakhir nih dari saya Bang Tasvan. Kalau misalnya Bang Tasvan ketemu sama diri Bang Tasvan 10 tahun yang lalu lah. Apa tips yang akan Bang Tasvan kasih tahu ke diri sendiri 10 tahun yang lalu itu tentang juru bahasa atau tentang terjemahan dunia kita ini? Ya, kalau gue bisa ketemu diri gue yang 10 tahun yang lalu gitu ya, gue bakal menyarankan dia untuk jangan takut, jangan menutup diri gitu loh. Dan don't be too hard on yourself, love yourself. Dan itu akan lantas akan membuka diri langsung dia sendiri yang 10 tahun yang lalu dari mental blocknya sendiri gitu, yang terlalu cepat memandang dunia gitu loh, yang merasa terus terang waktu itu gue berani bilang gue merasa holier than you gitu loh. Tapi di satu sisi terpuruk juga gitu, jadi ya bipolar menurut gue gitu. Jadi itu nggak bukan hal yang baik, tapi juga itu pengalaman yang baik karena itu menyebabkan gue bisa ngelihat berbagai hal yang dari satu sisi nggak cuman dari ya orang banyak memandang kita sebagai pekerja surgawi lah, amal kita jariahnya banyak katanya. Tapi sebagai orang yang bekerja di situ pernah ngalamin itu kita nggak ngerasain seperti itu juga satu dilema, itu pedangnya. Jadi ya menurut gue sih kita harus jujur mengatakan seperti Musashi pernah bilang ya di Book of Five Rings gitu, jalan menuju enlightenment itu ada banyak, jalan pedang ada untuk enlightenment gitu loh. Jalan menjadi biksu ada, tapi juga jalan menjadi pedagang, menjadi interpreter yang baik, jalan menjadi apapun itu sama-sama bisa menghasilkan art tertinggi, mencapai enlightenment itu. Jadi menurut gue bakal bilang sama dia, bukalah pikiranmu. Jangan membenci diri, jangan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dalam karena surga itu luas. Karena surga itu luas. Surga itu luas, Bray. Kalau surga itu luas, Bray, ini tambahan enak. Bang Tasvan yang Buddhis sudah membuka dengan surga itu luas. Aku tambahkan dengan yang sering kali diajarkan di kami di pengajian itu banyak yang bilang seperti ini. Siap. Kamu tidak bisa masuk ke surga sendirian. Kamu tidak bisa hanya beramal ibadah untuk dirimu sendiri dan berharap kamu masuk surga sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu masuk surga sendirian, kamu akan kesepian di sana. Wah. Amin. Mendalam sekali. Jadi semoga mudah-mudahan kita semua yang berbicara di podcast ini dan yang mendengarkan podcast ini semuanya masuk surga. Masuk surga, amin. Segera.
Tuh, jangan ya. Pada waktunya. Ya, Bang Tasman, terima kasih Bang banyak Tasman, sudah terima kasih menyediakan banyak waktu ya. untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Terakhir thank nih, you kalau banget, ada thank you banget. kalau teman-teman ingin mencari penerjemah terutama untuk yang sangat spesifik untuk tema-tema Buddhis ya kan atau spiritualitas, meditasi, nggak ada lagi hanya satu orang ini yang perlu dicari, Abang Tasman Sadikin. Bang Tasman, kalau teman-teman pendengar kita ingin mencapai atau ingin menghubungi Bang Tasman langsung, bisa kemana ya? Ya, nanti bisa dijangkau ya ke tasvan.sadikin@gmail.com. Silahkan. Saya ulang, tasvan.sadikin@gmail.com. Nanti Ya. kita tulis juga di deskripsi podcast kita kali ini ya. Terima kasih banyak Bang Tasman. Terima kasih banyak loh Bang Tasman, terima kasih atas bincang-bincangnya, terima kasih atas enlightenment-nya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. kasih yang Jangan sudah lupa mendengarkan. terus Thank you. pantengin Siniar Bahasa. Kalau belum mendengarkan episode-episode sebelumnya, silakan maraton. Klik saja, ada pasti di Spotify episode-episode sebelumnya. Dan jangan lupa untuk di-follow untuk mengikuti episode-episode kita di masa mendatang Ya, dengan juru bahasa dan dengan para pekerja bahasa yang juga tidak kalah gokilnya. betul. Sampai di sini dulu. Saya Dewa. Saya dengan Sony. Jumpa lagi di Siniar Siniar Bahasa. Bahasa.